meskipun kita memiliki 3 pasangan calon untuk wali kota dan gubernur ada 4, tentu kan setiap orang pasti punya pilihan berbeda. Meskipun nanti kita berbeda pilihan, tapi itu jangan jadikan sebagai ajang perbedaan. Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail dan tur tribuncirebon.com. Saya tak sendiri Tribuners. Siang ini saya bersama dengan Ketua KPU Kota Cirebon, Bapak Mardeko. Selamat siang, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Benar, sekarang sedang proses pilkada Kota Cirebon. Kemarin sudah ada pengundian pengundian nomor urut ya. Nah, Pak, setelah pengundian, apalagi nih Pak? Kayaknya memang fokus, tenaga, pikiran dicurahkan buat kesuksesan pilkada Kota Cirebon ini. Ya, baik, alhamdulillah KPU Kota Cirebon kemarin pada tanggal 23 September tempat telah melaksanakan salah satu proses tahapan yang bisa dikatakan sangat krusial dan penting, yaitu adalah pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk pilkada tahun 2018 di Kota Cirebon. Sudah kami tetapkan sebanyak 3 pasangan calon. Tentu setelah proses tahapan penentuan atau pengundian nomor urut, nama berikutnya adalah yang juga beberapa tahun ini dimulai tanggal 5 September ini adalah kegiatan masa kampanye. Masa kampanye ini kurang sekitar 60 hari sampai nanti berakhir tanggal 23 Desember tahun 2024. Nah, di saat ini itu tahapan yang saat ini juga sedang kami persiapkan berkaitan dengan penerimaan calon kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang kami terima nanti sampai dengan tanggal 28 September. Nah, kemudian tahapan berikutnya yang juga saat ini kami lakukan persiapan untuk logistik. Pemilu. Pilkada yang sebelum saat ini sudah kami siapkan terkait dengan milik surat suara. Nah, saat ini kami sampai saat ini belum menerima. Di daerah lain sudah ada mobil. Kami belum. Kami sudah kami persiapkan untuk mudahnya sudah persiapkan. Juga proses berikutnya pada DKT juga sudah ada, kemudian juga pasangan sudah ada. Jadi akan proses berikutnya adalah pencetakan surat suara, kemudian juga terkait dengan berkaitan dengan suara juga ya, kemudian untuk kotak suara juga kita persiapkan juga untuk distribusi. Jumlah DPT sendiri sekitar 200.000. Nah, untuk di Kota Cirebon sesuai dengan hasil pleno kemarin sebanyak 255.779 pemilih. Itu kebanyakan perempuan. Dan pemilih pemula mungkin ya. Pemilih pemula juga lumayan cukup signifikan. Nah, kemarin kan dibandingkan dengan pemilu itu hanya 252, sekarang 255. Nah, itu sebagai besar penambahan itu adalah dari kelompok pemilih pemula. Yang kemarin anak-anak yang usianya sudah masuk di 15 tahun. Ini untuk menggait, kan mungkin kalau pemilih pemula awareness atau ya tentang pemilunya masih kurang gitu. Dari KPU sendiri gimana? Nah, betul, memang pemilih pemula ini kan sebetulnya potensi yang besar ya. Khususnya bagi peserta atau calon ya untuk memenangkan pilkada. Kalau melihat dari porsinya di atas 40% dari itu adalah pemilih pemula yang besar. Kalau melihat dari kondisi masyarakat kita atau anak-anak sekarang itu kan memang mereka kecenderungannya memang lebih ke kecil. Oleh karena itu memang strategi untuk kampanyenya atau sosialisasi memang kita lebih mendekatkan kepada
yang mudah sesuai mereka kan. Media sosial gitu ya. Media sosial seperti itu kan. Mereka kan muda itu tidak lepas kan dari itu kan. Ya jadi gadget dari awal ya. Itu kalau kita mengadakan kegiatan sosialisasi pertemuan tatap muka itu memang kalau anak muda itu agak berbeda memang itu ya lebih lebih aware lah dengan media sosial. Ini kan harus lebih kreatif lah bikin konten sehingga mereka untuk tertarik dan mereka mencoba untuk melakukan juga gitu. Karena anak muda sekarang lebih berbeda lah dengan media sosial. Strategi yang harus digunakan. Nah, kalau di pileg kemarin dan di pilpres partisipasi pemilih berapa persen? Nah, kita kemarin di pemilu itu 83%. Sekarang target lebih dari segitu. Pilkada ini mudah-mudahan bisa mencapai 85%. Tentu sudah ada strategi-strategi yang disiapkan oleh KPU untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih ini. Betul, strategi yang disiapkan atau ditugaskan oleh KPU dalam untuk mencapai yang tadi ya. Karena kita kan lihat masyarakat itu kan ada beberapa macam segmen, ada kelompok-kelompok. Oleh karena itu kami dari KPU itu dalam strategi sosialisasinya itu melakukan sosialisasi atau pertemuan di kita 11 titik. Misalnya ada kelompok nelayan, ada kelompok perempuan, kelompok disabilitas, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain. Nah, di situ kami melakukan kegiatan sosialisasi dan diharapkan nanti dari komunitas seperti itu mereka bisa tertularkan kepada seperti itu yang strategi yang langsung ya yang itu kita KPU melakukan kegiatan media sosial yang dimiliki oleh KPU. Sosialisasi ke pelajar atau ke mahasiswa juga ada? Ya, kami ini disebut dengan Go to School. Oh, Go to School. Juga ada program school, kita juga ada pendidikan langsung ke sekolah, ke kampus. Ya. Itu kita adakan sosialisasi seperti itu. Mereka juga untuk memberikan pengetahuan kepada mereka. Juga kan mereka tertarik untuk berpartisipasi. Yang kami harapkan itu sebetulnya bukan hanya berpartisipasi untuk mencoba, tapi juga saat ini kan KPU sedang melakukan proses untuk merekrut petugas KPPS. Nah, salah satu yang diharapkan oleh KPU itu anak muda ini karena mereka memahami gadget seperti kita mengembangkan teknologi menggunakan Sirekap. Itu harus digunakan HP ya. Semua itu ada di aplikasi. Kalau anak muda kan mereka lebih mudah untuk belajar ya, belajar. Itu yang kita harapkan. Kita juga mengimbau kepada yang sekolah yang karena syarat untuk jadi KPU kan mudah. Itu cukup dengan usia minimal 17 tahun. Pendidikan minimal bisa belajar seperti itu kan. Bisa untuk mesti lulus SMA, jika lagi nunggu kerjaan bisa daftar KPPS itu. Di samping juga, memang dari KPU memberikan ada semacam kontrolasi juga kan untuk pengalaman mereka dan juga salah satu bentuk pengabdian kepada negara seperti itu untuk pemilih khususnya wali kota dan gubernur. Ya, itu kota KPPS sendiri di kota Cirebon berapa? Nah, KPPS itu kita bagi dua, satu untuk petugas KPPS sendiri sebanyak 7 orang, ada lagi petugas keamanan itu 7 orang. Dan dalam satu TPS. Nah, di satu TPS itu, juga pola penduduknya juga kita bagi dua. Kalau untuk petugas KPPS yang 7 orang itu kita langsung direkrut oleh TPS, dimulai dari kemerdekaan. Nah, kalau KPPS yang keamanan kami bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan mereka yang melakukan proses perekrutan karena di masa kami sudah ada petugas limas kami bisa diberdayakan sampai tanggal 28 September
pendaftarannya. Jadi kalau misalnya Tribuners ada yang berniat untuk menjadi petugas KPPS di Pilkada serentak 2024 bisa mendaftar langsung supaya bisa berperan aktif dalam Pilkada serentak 2024. Untuk masa kampanye sendiri nih, sudah dibagi-bagi nih nanti. Nah, masa kampanye kami kemarin beberapa hari lalu sudah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan stakeholder yang ada di kota, kemudian juga dengan tim pemenangan dari masing-masing paslon. Pertama yang kita putuskan itu adalah di lokasi. Jadi lokasi untuk mengadakan rapat umum yang sifatnya mengundang masa yang banyak. Kemarin sudah disepakati untuk di Kota Cirebon itu ada 3 titik. 3 titik itu pertama di lapangan bola Seden. Kemudian di lapangan di Harjamukti itu di Kebeklok. Nah yang ketiga di Stadion Utama Bima. Itu bisa dipergunakan itu di dalam lah di Stadion Selatan waktu itu kan dipergunakan karena sudah ada kesepakatan dengan pemerintah kota. Silakan untuk digunakan untuk melakukan kampanye yang sifatnya rapat umum supaya rapat 3 titik sudah kita tentukan. Ya. Nah kemudian kampanye-kampanye lain yang bisa dilakukan oleh peserta yang lewat tim paslon ini seperti misalnya mengadakan rapat terbatas. Kalau rapat terbatas ini bisa dilaksanakan di gedung atau di hotel atau apa, nanti ada terbatas sebanyak 1.000 orang. Kemudian juga kampanye yang bisa dilakukan ini seperti misalnya mengadakan belusukan, ada pasar, rumah langsung silakan dilakukan oleh tim paslon. Nah, kemudian juga kami kemarin juga menentukan ada batasan-batasan untuk pemasangan APK, alat peraga kampanye. Nah, pada intinya kami hampir seluruh jalan protokol yang ada di Kota Cirebon ini boleh untuk pasang APK, kecuali di sepanjang jalan Ciluwangi. Sudah nggak boleh? Nah, nggak boleh. Jadi mulai dari lampu merah yang di samping lampu PTN, kalau masih bundar itu masih Iya, benar depan Makobril itu. Nah, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau yang mulai dari lampu merah di samping bank BTN itu sampai nanti dengan melalui jasa, nah itu dilarang untuk memasang APK karena itu sepakat kemarin bahwa itu merupakan komplek perkantoran. Ya. Selain itu silakan. Mungkin di situ ada yang kantor apa? Tim pemenang ada waktu tim pemenang itu yang di situ. Oh di belakang. Oh di belakang. Di dalam. Jadi nggak apa-apa gitu kan? Di dalam, di belakang bang BJB. Ya. Tapi yang itu yang sepanjang jalan Dari Siliwanginya kami tidak clear, nggak boleh. Kemudian juga silakan mereka untuk memulai kampanye itu kami juga sudah menggunakan aplikasi namanya Sikarika. Sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Jadi nanti tim itu kalau ini kampanye mereka mengisi di situ di aplikasi itu. Misalnya tanggal berapa mau kampanye, jenis kampanyenya apa, pesertanya berapa. Nah itu kami bisa mengetahui itu. Termasuk dana kampanyenya berapa gitu? Nah dana kampanye juga ada di aplikasi itu. Tapi kalau dana kampanye secara keseluruhan nggak parsial seperti itu. Nah sebetulnya dana kampanye itu kan harusnya setiap hari itu. Di Sikarika. Iya di aplikasi. Aplikasinya sudah kita berikan kepada masing-masing. Ya, silakan mereka untuk mengisi situ kan. Nah, peserta juga teman-teman sudah mengimbau diwajibkan harus membuka rekening khusus dana kampanye. KDK itu atas nama paslonnya yang salah satu dan ketua timnya. Ketua tim pemenangan atau anggota timnya. Jadi di rekening itu ada 2 nama. Depan 8 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Jadi 24 hari. Hari ini. Mereka harus menyerahkan ke KPU. Tapi rata-rata saya perhatikan di Kota Cirebon kan selain pilkada juga ada pilgub. Apakah jadwal kampanyenya itu dibarukan atau disesuaikan atau ada misalnya KPU Jawa Barat punya jadwal sendiri? Memang ini
antara tim kampanye Jakpro dan di daerah itu kayak linear ya. Berbeda artinya apa formasi ini ya, formasi apa namanya koalisinya. Ya. Nah kalau untuk gubernur memang cenderung yang ini adalah dari Jawa Barat. Karena kita akan memberikan kepada kami supaya kami bisa ada. Kami nanti akan menyesuaikan itu kan. Jadi kan formasinya koalisi ini kan beda ya. Iya, tidak linear, tidak sama. Beda. Jadi kurang. Kalau yang dari Jawa Barat itu beda tuh. Masa bisa. Tapi kalau di Kota Cirebon, kalau kita lihat pengalaman kemarin itu kalau rapat-rapat akbar itu kan dirinya hanya diisi oleh presiden. Kalau presiden kampanye, kalau yang daerah itu cenderung mereka lebih banyaknya adalah dengan jabatan. Nah, kemudian juga masuk ke sasaran, musikan. Di pola-pola ini kalau kita lokal seperti itu, jadi jarang sekali mereka bukan masalah gitu. Ya, saya lupa. Apalagi sekarang kan sudah tidak ada lagi kampanye dengan poin gitu. Dan juga kami juga menghimbau kepada masyarakat di Kota Cirebon, khususnya kepada tim, supaya di samping kita juga melaksanakan undang-undang BKD juga kan ada undang-undang perda terkait dengan ketertiban. Nah itu dulu, jadi kita melarang itu sudah kesepakatan misalnya untuk memasang APK, ya, misalnya di pohon, di misalnya sampai di bangku, termasuk juga misalnya di tiang-tiang listrik itu sudah kita himbau supaya jangan dilakukan karena itu di perda Kota Cirebon bisa. Terakhir Pak, tentang logistik tadi sudah ada kabar kapan mulai datang untuk logistiknya di Kota Cirebon. Nah, untuk kotak suara kami juga sudah mendapatkan informasi melalui sistem informasi logistik kita sekitar tanggal 5 Oktober juga dilakukan untuk kotak itu sudah ada. Nah, kemudian untuk bidik suara informasi dalam beberapa hari ini akan tiba di Kota Cirebon. Itu aja Tribuners, perbincangan saya dengan Pak Mardeko mengenai persiapan untuk Pilkada Kota Cirebon yang nanti pencoblosannya akan dilakukan tanggal 27 November 2024. Ada pesan-pesan Pak buat masyarakat dari warga Kota Cirebon untuk Pilkada ini? Khususnya untuk warga Kota Cirebon, karena ini merupakan hajatan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin kita, baik di tingkat lokal Kota Cirebon maupun tingkat Jawa Barat. Ya. Tentu di sini kami menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi, untuk datang langsung ke TPS menggunakan hak suara. Juga kami menghimbau karena saat sekarang ini adalah masa untuk berputar TPS, juga masyarakat bisa berpartisipasi untuk menjadi penyelenggara di tingkat HPPS. Jadi marilah kita jaga ketertiban, keamanan, kondisivitas di wilayah Kota Cirebon. Meskipun kita memiliki 3 pasangan calon untuk wali kota dan gubernur ada 4, tentu kan setiap orang pasti punya pilihan berbeda. Meskipun nanti kita berbeda pilihan, tapi itu jangan menjadikan sebagai ajang perbedaan. Ya. Karena yang utama itu adalah menjunjung tinggi rasa solidaritas, persatuan dan menjaga kedamaian. Jadi Tribuners, perbincangan saya dengan Pak Mardeko di acara Mata Lokal Pemilih. Nantikan acara Mata Lokal Pemilih berikutnya dengan narasumber. Terima kasih Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.